Sahabat Sumatrapedia, tahukah kamu, dari 31 juta angkatan kerja di wilayah Sumatera, ada sekira 1,5 juta angkatan kerja yang masih berstatus pengangguran. Angka ini memang turun 0,23% dari tahun sebelumnya. Namun tahukah kamu, wilayah Sumatera merupakan regional dengan persentase pengangguran terbuka tertinggi kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa. Terkhusus untuk warga Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung, selamat kamu berada di provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling rendah di wilayah Sumatera. Kali ini, kita akan bahas 5 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di wilayah Sumatera. Data ini hanyalah sebagai gambaran umum untuk menambah informasi bagi kita semua. Inilah 5 provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi di wilayah Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk 8,6 juta jiwa pada akhir tahun 2022. Merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak ketiga di wilayah Sumatera. Memiliki wilayah yang sangat luas, dan dari jumlah penduduk tersebut, terdapat 4,5 juta jiwa atau setengah dari total penduduk di provinsi ini merupakan angkatan kerja. Dari data BPS per Februari tahun 2023, dari 4,5 juta angkatan kerja di provinsi ini, ada sekira 200.000 angkatan kerja yang masih berstatus pengangguran, atau sebanyak 4,53%, mengalami penurunan sebanyak 0,21% dari tahun sebelumnya. Meskipun angka ini turun dari tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat hendaknya lebih bisa berusaha lagi dalam mengurangi tingkat pengangguran di provinsi ini. Karena Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah dari 5 tahun sebelumnya. Dan tahukah kamu, lebih dari 60% pekerja di Sumatera Selatan ialah pekerja pada kegiatan informal. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu sektor penyedia akomodasi serta makan dan minum, dan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan di provinsi ini lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan. Dan kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan menjadi kabupaten kota dengan persentase tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di provinsi ini, mencapai 8,20%. Sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran paling sedikit, yaitu hanya 1,83%. Ayo, warga Sumatera Selatan, saatnya bangkit. Provinsi Sumatera Utara. Sahabat Sumatrapedia, tahukah kamu, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten kota serta penduduk terbanyak di regional Sumatera. Jumlah penduduk yang banyak menjadikan provinsi ini sebagai provinsi penggerak utama perekonomian di wilayah Sumatera. Namun di sisi lain, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja di provinsi ini ialah sebanyak 7,8 juta jiwa, dan dari jumlah tersebut masih ada lebih dari 400.000 angkatan kerja yang berstatus pengangguran per Februari 2023, atau sekira 5,24%. Angka ini turun 0,23% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Dan jika melihat pada 5 tahun ke belakang, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini turun hampir 1%. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor. Pekerja pada kegiatan formal di provinsi ini meningkat 3,25% dari tahun sebelumnya, yaitu sekarang 42% dari total angkatan kerja. Dan berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya merupakan daerah dengan persentase pengangguran tertinggi, Kota Pematang Siantar menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran tertinggi di provinsi ini. Sedangkan untuk warga Kabupaten Pakpak Barat,
Kamu patut berbangga karena daerahmu menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran paling rendah di Sumatera Utara, sekaligus di regional Sumatera. Mana nih warga Kabupaten Pak-Pak Barat? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh nampaknya memang harus bekerja lebih keras lagi dibanding provinsi-provinsi lainnya di wilayah Sumatera. Selain menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, provinsi ini juga menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi ketiga di wilayah Sumatera dan ke-9 di Indonesia. Berdasarkan data BPS terbaru, ada sebanyak 2,6 juta penduduk yang merupakan angkatan kerja di provinsi ini. Dari jumlah itu, ada sebanyak 150.000 angkatan kerja yang berstatus pengangguran atau sekira 5,75%, turun 0,22% dari tahun sebelumnya. Sama seperti Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran di daerah perkotaan di Provinsi Aceh lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Dan sektor yang memberikan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Aceh ialah sektor jasa, industri pengolahan, dan penyedia akomodasi serta makan dan minum. Dan umumnya pekerja di Provinsi Aceh bekerja pada sektor informal. Kota Lok Sumawe merupakan kabupaten kota dengan persentase pengangguran terbuka paling tinggi di provinsi ini, yaitu mencapai 9,15%. Sedangkan Kabupaten Bener Meriah menjadi daerah dengan persentase pengangguran terendah, yaitu 2,61%. Meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan di Aceh menurun dalam 5 tahun terakhir, menurut kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPOD, kemiskinan di Aceh bisa diatasi apabila dana otonomi khusus atau OTSUS dikelola dengan benar. Dengan kata lain, ada yang perlu dievaluasi dalam tata kelola pemerintahan Aceh selama ini, khususnya yang menyangkut dengan dana otonomi khusus itu sendiri. Mengingat Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang kelimpahan dana tambahan berupa dana otonomi khusus dari pemerintah pusat yang nilainya sangatlah besar. Semoga tahun-tahun ke depan, pemerintah dan warga Aceh bisa lebih saling bersinergi untuk memajukan Aceh itu sendiri. Provinsi Sumatera Barat. Provinsi yang terkenal dengan tradisi merantaunya ini nampaknya membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di wilayahnya. Karena ada banyak perantau di berbagai wilayah di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat untuk mencari pekerjaan ataupun membuka usaha di perantauan. Dari data BPS terbaru, ada sebanyak 2,8 juta jiwa angkatan kerja di provinsi ini, dan masih ada sekira 200.000 angkatan kerja yang berstatus pengangguran, atau sekira 5,90% dari total angkatan kerja di Sumatera Barat per Februari 2023. Angka ini turun 0,20% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sama seperti dua provinsi sebelumnya, persentase pengangguran terbuka di wilayah perkotaan di Sumatera Barat lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Dan tahukah kamu, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran paling tinggi di Sumatera Barat yang mencapai 11,69%, sekaligus menjadikannya sebagai kabupaten kota dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di regional Sumatera. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran terendah di provinsi ini, yaitu hanya 1,39%. Umumnya angkatan kerja di provinsi ini bekerja pada sektor informal, yaitu sebesar 75%. Dan lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbanyak ialah sektor penyediaan makan dan minum, jasa, serta pendidikan. Di samping karena kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah Sumatera Barat itu sendiri, ada banyak para perantau Sumatera Barat yang memilih untuk pulang ke daerahnya karena terdampak situasi pandemi. Kini situasi pandemi sudah berangsur membaik, ekonomi pun mulai tumbuh. Semoga tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat juga semakin membaik ya.
dan provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi di regional Sumatera ialah Provinsi Kepulauan Riau. Betul, provinsi yang terkenal oleh kalangan para perantau ini justru menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi di regional Sumatera. Tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau naik tajam pada tahun 2019, dilanjutkan pada tahun 2020, dan mulai menurun kembali sejak 2021. Dan tahukah kamu, dari segi persentase pengangguran di regional Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi yang paling terdampak oleh pandemi. Tercatat di PPS Pusat, jumlah angkatan kerja di provinsi ini ialah 1,1 juta jiwa dan 80.000 lebih diantaranya kini berstatus pengangguran atau sekira 7,61%. Turun 0,41% dari tahun sebelumnya. Dan angka ini menjadikan provinsi ini menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi nomor 3 di Indonesia setelah Banten dan Jawa Barat. Dan tahukah kamu, 80% angkatan kerja di provinsi ini berada di kota Batam, yang sekaligus menjadikan kota Batam sebagai kabupaten kota dengan persentase pengangguran paling tinggi di provinsi ini. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten kota dengan persentase pengangguran terendah, yaitu sebesar 2,15%. Jadi gimana? Masih ada rencana untuk merantau ke Provinsi Kepulauan Riau? Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa.